ketika masuk ke perairan, kena gelombang, maka muatan semua lari ke sini. Ketika kapal oleng ke sini, semua muatan didorong ke sini. Seterusnya begitu, sehingga kapal bisa tenggelam. Nah, kalau ini difungsikan untuk stabilitas, dan dia akan menjepit muatan. Gitu ya. Kalau dia masukkan, tipenya dia dicurah, dia kan nggak mungkin didorong pakai skop gitu, supaya menuhin. Gitu ya. Kalau tanker, dia harus seperti ini. Nah bisa juga dia nanti kapal yang lain hanya single hull, kemudian punya double bottom. Ini seperti ini. Nah double bottom dan yang ini hanya sepanjang dari sekat tubrukan sampai sekat ruang mesin. Di belakang nggak perlu lagi. Jadi yang perlu dijaga di sini adalah ruang muat. Nah jadi Bapak itu kalau ini kan typical bulk carrier, ini tanker kontainer itu, dan ini selain bisa dia kapal ro-ro, bisa juga kapal general cargo, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah Bapak sudah ancar-ancar. Jadi ketika Bapak sudah akan mengerjakan misalnya dalam hal ini tugas desain, tengah saya gimana? Agar nanti gambar lines plan-nya Bapak optimum. Contohnya gini, Bapak hanya sekedar gambar lines plan. Kapal saya kontainer, gitu ya. Berarti tipikalnya B. Nah, kalau Bapak bikin lines plan agak menciut, gitu, tidak gemuk, nah berarti nanti kontainernya ada yang ngalah di sini nih. Jadi karena dia ciut di muka, kontainer nggak bisa masuk. Nah ini yang jadi harus pertimbangan Bapak. Ini harus sudah diperhitungkan sebelum Bapak menggambar lines plan. Supaya kalau mengangkut muatan yang berdimensi, ini tetap masuk. Semaksimum mungkin. Gitu ya. Kebayangkan sampai situ ya? Kebayang ya? Jadi jangan gambar lines plan itu hanya titiknya bertemu satu dengan yang lain. Itu deal, clear. Tapi yang Bapak harus hitung juga adalah rencana pemuatan. Dia tuh pakai apa nanti ngangkutnya? Berdimensi tidak. Kalau dia kapal tanker, mau dia menciutnya kayak gimana, karena bentuk cairan itu akan mengikuti bentuk wadah, dalam hal ini kapal, no problem. Tapi kalau kapal mengangkut dimensi, muatan berdimensi, seperti kontainer dan kapal feri, hati-hati itunya. Bentukan lines plan-nya. Karena nanti mempengaruhi kontainer itu masuk ke dalam atau tidak, atau kalau kapal feri truknya bisa masuk atau tidak. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kalau bulk carrier, dia clear. Jadi mau curah gandum, biji besi, batu bara, dia akan mengikuti bentuk. Ya, tapi kalau yang bermuatan berdimensi, seperti kontainer dan truk, itu hati-hati dalam menggambar lines plan. Karena gambar lines plan itu, kalau nanti akan kita terus proyeksikan, menjadi gambar GA. Nah, baru ketahuannya nanti di GA. Oh, ternyata ruangannya mengecil. Kontainer nggak masuk lagi satu. Padahal panjangnya masih cukup. Dan seterusnya. Oke? Sampai situ clear? Cukup? Cukup. Nah, ini yang punya bulk carrier. Jadi ini ada top side tank, di sini ada hopper tank. Nah, fungsinya tadi. Jadi kalau kita lihat ini kan frame nih. Frame kalau di tengah bisa tadi 450 tambah 2 kali L. Nah, berapa kebutuhan tangki balasnya? Silakan bisa dihitung ini. Gitu ya. Nah, yang double bottom, yang ini adalah solid floor nih. Jadi solid floor itu kelihatannya adalah bahwa ini ada plat nih. Ini plat. Ini plat. Nah, di tengahnya dibolongin. Namanya adalah manhole. Nah, kalau double hole dia ditutup dengan plat. Platnya namanya inner bottom plate atau tank top plate. Silakan mau yang mana juga oke. Nah, inilah itunya. Oke, inilah
tipe double bottom yang solid. Kalau dia yang watertight, semuanya ketutup tanpa ada bolongan. Nah, yang open floor itu ini terbuka nih. Tidak ada manhole karena dia blong. Tidak ada floor di sini. Kalau orang Indonesia bilang ada orang. Gitu. Itulah apa kalau orang itu adalah floor di Inggrisin. Nah, ini adalah tank top atau itu ada center girder, side girder sama. Sini pun ada side girder persis sama. Itu ya. Nah, ini frame, ini adalah sekat. Sekatnya itu pilihannya adalah semacam corrugated nih. Ini corrugated. Jadi corrugated itu kalau Bapak lihat kontainer, dia pelatnya kan berlekuk-lekuk tuh. Nah, itu namanya corrugated. Ada juga pelat apa namanya bulkhead pakai pelat biasa. Nah, kalau ini jatuh di bulkhead, pasti potongan frame di bawah ini double bottomnya dia watertight. Tidak boleh tidak. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian bawah kapal, kalau ini center girder, ini ada side girder, hitungannya yang tadi saya bilang. Ketika slope masuk, ada hitungannya nih. Slope masuk, Bapak pasang di sini center girder, side girder. Sini. Jadi dia akan ngejepit masuk langsung. Jadi akan menerus ke bawah kapal. Nah, ini Bapak bagi rata frame-nya. Berapa yang enak? Supaya ratanya kayak gini tuh. Semua rata gitu. Oke. Nah, yang kedua ini untuk ya longitudinal nih. Ini kan longitudinal nih. Oke. Untuk B berapa meter, butuh berapa side girder, itu ada ketentuannya. Nah, sama dengan ini. Dia akan terus-menerus dengan panjang frame yang sama. Nah, makanya Bapak bagi rata di transverse frame. Transverse frame spacing Bapak hitung. Inilah yang transverse frame spacing. Ini yang longitudinal. Oke. Nah, di sini juga sama nanti nih. Nah, kalau nanti kita di belakang aja. Jadi, bagian bottom ada solid, ada bagian open. Kalau dia ketemu watertight, pasti watertight. Kecuali di bagian bottom itu tadi buat operasi. Misah minyak dengan BBM, minyak dengan air dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Pak, kalau Ya. untuk yang lubang-lubang di pojokan ini Pak, yang untuk peringan itu bebas ya Pak? Ketentuannya ada Pak. Ada. Ketentuan diameternya berapa ada di kelas. Bapak tinggal ambil aja. Tapi kalau dia manhole, dia itu sekitar 800 kali 600 gitu. Ada yang 600 kali 450 kalau nggak salah. Itu ada standarnya Pak. Jadi kalau manhole itu orang wajib bisa lewat Ya Pak, yang termasuk ukurannya. yang di pojokan itu Pak, yang segitiga ini Pak. Nah, kalau yang di pojok ini, atau kalau dia ada yang kecil-kecil di sini Pak, itu berarti lightening Pak. Untuk peringan aja Pak. Nah, berapa ukurannya itu ada di kelas Pak. Oh, siap. Diameternya. Tapi kalau manhole ada yang lembak 800 600, ada yang 600 berapa, tapi dia harus bisa dilewati oleh orang. Karena orang itu lebar badan biasanya sekitar 40 cm biasanya. Kalau yang badannya besar-besar kayak saya, nggak boleh masuk lagi ke bawah. Karena bikin ribet gitu ya. Biasanya kecil-kecil yang masuk ke dalam tuh. Gitu Pak ya. Cukup. Baik, saya lanjut. Yap. Ada yang mau tanya? Cukup? Cukup Cukup Pak. ya? Hah? Cukup. Baik, saya lanjut. Ini ruang muat tipikal untuk bulk carrier. Nah kalau ini misalnya pemuatannya dengan macam-macam nih Pak. Ada yang universal bulk carrier gitu ya. Nomor 1 itu nanti beda dengan ini muatannya nih. Nggak apa-apa silakan. Jadi nomor 6 muatannya misalnya batu bara. Nomor 4 misalnya biji besi. Nomor 3 misalnya gandum, misalnya. Silakan.
Itu. Nah, ini tata cara pemuatannya nih. Gitu. Oke. Nah, inilah tipikal untuk ini. Dia akan jepit dengan apa namanya? eh, Upper tank dan satu lagi ini topside tank. Oke, ada pertanyaan. Ini kalau yang tipenya adalah apa namanya mau model universal, silakan dibuat. Oke. Nah, dia Pak, ya yang universal ini Pak, yang kenapa? 1 sampai 5 itu yang kecil-kecil ruang muatan juga Pak. Iya, semua. Nah, itu ada perhitungannya lagi Pak yang kecil-kecilnya Pak. Ada, Pak. Kan ada panjang sekat per apa tuh yang dari kelas itu Pak yang panjang loa berapa ya dibagi Hmm. 3 gitu misalnya. Kalau Hmm. kecil-kecil ini gimana nih Pak? Kalau ini kan sebenarnya sekat nih, Pak. Dia juga sekatnya Nah, mati di sini. Kan sekat juga dia. Ya, iya dia ini kan jarak kelihatan antar sekat ya. sekat nih. Nih, tuh. Ini juga sekat. Ada yang model tipe begini ada. Ada yang satu or, ini or gitu ya. Ini bangsa biji besi nomor satu ininya beda gitu. Bisa juga. Ini juga sekat juga. Karena dia dibatasi di sini agak berat, maka sekatnya mengecil. Yang di sini agak besar. Tergantung nanti perencanaan muatannya. Nomor 13579 misalnya yang agak ringan, yang 2468 agak berat, makanya dia diperkecil. Nah, itu tinggal baca nanti Pak di kelas. Tapi dimungkinkan untuk mengangkut seperti ini. Itu ya Pak. Nah, yang tadi saya bilang, dia memungkinkan juga dengan double bottom. Nih, sorry, dengan double hole. Jadi ada water ballast selain menggunakan double bottom. Tapi mungkin juga pakai single seperti ini secara umum. Nah, tinggal Bapak pilihan hidup. Bapak mau ambil yang tipikal mana? Semuanya disediakan oleh kelas. Ya, Pak Deddy. Nah, kalau lihat yang ini yang kiri adalah single, yang kanan adalah double, full. Dia tetap punya apa? Punya hopper tank, gitu, punya top side tank, sama tinggi ini, tinggi apa namanya heads coming minimal 600. Jadi kalau sistem di kapal itu, ketika ada air laut, gitu, naik ke atas ini, maka ada di sini apa namanya pagar atau bulwark. Jadi kalau kapal tanker umumnya dia tidak pakai bulwark, dia pakai railing, pakai pipa gitu ya. Kenapa? Karena kalau kapal tanker bukaan di atasnya kecil, dia pakai semacam lubang, hole, nanti juga tutupnya di seal, gitu. Jadi kemungkinan air masuk hampir nggak ada. Nah, kapal selain tanker biasanya dia pakai bulwark yang flat. Jadi kalau air masuk kena tinggi pagar 1 meter, kemungkinan air tidak masuk, kemungkinan. Kalaupun air masuk ke dalam dek, maka di sini minimal 600 mili atau 0,6 meter. Nah, maka air ketahan di sini. Oke, kalaupun dia lewat, di sini biasanya ada penambahan penutupan palka dengan terpal dan seterusnya untuk membuat kekedapan. Oke, kalau dia masih masuk juga ke dalam, maka di sini ada drainage nih, solokan. Ada bilga itu yang drainage, nanti dia akan disedot oleh pompa untuk keluar dari kapal. Termasuk penggunaan chamber supaya air lebih cepat turun dan penggunaan shear untuk yang memanjang kapal supaya air turun. Nah, tipikalnya ini. Bapak hitung, apakah dengan double bottom seperti ini sudah cukup menenggelamkan kapal terkait dengan stabilitas minimum dan baling-baling yang kerendam. Kalau tidak, terpaksa harus tambah ini. Tentu, kalau tambah ini berarti muatan mengecil. Oke, sampai sini cukup. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk tanker. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang terbaik buat saya. Tapi yang pasti dia double hull. Tidak boleh tidak. Jepang dulu, dia tidak pakai double hull. Itu ya.
dia pakai mid deck. Contoh mid deck kayak gini nih misalnya. Dia tidak pakai double hole misalnya. Jadi kalau dia bocor itu apa namanya? Dia itu karena massa jenis minyak katanya lebih kecil dari air, maka dia tidak akan keluar dari kapal. Itu sudah dibuktikan oleh mereka dengan menggunakan sistem mid deck namanya. Cuma tidak apa namanya? Tidak di-approve oleh IMO. Yang di-approve adalah tipe double hull yang dipropos Amerika dan Eropa. Kalau dulu Jepang pakai mid deck. Sorry. Nah, ini nanti Bapak Ibu pilih mana yang terbaik, biar bagaimanapun harus 700 meter kubik. Ini tipikal untuk apa? Untuk kapal tanker. Oke. Nah, ini itunya. Ini double hull untuk itu. Nah, yang ini mid deck yang tadi yang saya bilang nih. Jadi tipenya seperti ini. Jadi kalau bocor tanpa double bottom, katanya mereka minyak yang di sini nggak keluar karena tekanan air lebih besar dari minyak yang di dalam. Oke, nah inilah yang disebut dengan segregated ballast tank. Nah dia bagi ini karena muatannya sudah membesar. Tidak itu maka dia kecilkan. Oke, nah, silakan nanti dipilih untuk tipe mana itu. Nah yang ini yang general cargo. Jadi kalau Bapak lihat, kalau ini adalah tank top, maka deck yang di sini adalah second deck. Jadi kalau ada deck lagi di sini, berarti second deck di sini. Second deck, third deck, ini main deck. Tapi kalau kosong, di sini double bottom, langsung main deck di atas. Ini yang punya kontainer dengan tipikal pakai double hull. Jadi kalau yang saya mau bilang, kalau di sini di bawah namanya adalah center girder dengan side girder, maka di sini adalah namanya stringer dia. Jadi untuk bikin ininya dia dengan stringer. Jadi untuk menyatukan pelat yang di sini dengan pelat di sini dia pakai stringer. Ini yang tipe adalah solid wing tank. Di sini solid floor. Sama persis. Gitu ya. Nah, ini tipikal untuk kontainer. Ini untuk general cargo. Karena muatannya terlalu besar, sehingga dia harus dipisah dengan deck lain. Sebab kalau tidak, nanti barangnya bisa rusak, dan seterusnya. Nah, apakah dipasang second deck pada posisi ini. Nah, ini sama nih. Jadi, longitudinalnya ini sama persis. Nah, yang jadi masalah nanti yang Bapak harus hitung adalah sambungan. Kalau ini dia pakai margin plate nih. Jadi selupnya masuk diikat dengan apa namanya? Dengan konstruksi ke bawah, kemudian dari sini dia gunakan margin plate. Oke, baru dia ikat ini adalah sambungan sisi. Sambungan sisi bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini. Dari sisi masuk. Selupnya berapa? Nanti ikat di sini. Termasuk ini. Ini juga tuh. Jadi nanti rencanakan bahwa dari sisi pakai tipikal mana yang Bapak pegang, Bapak masukkan ikat ke bawah, kemudian kalau model margin lain, Bapak tarik. Pakai ini tanpa margin lain juga boleh. Jadi kalau ini Bapak pakai, kalau yang ini dipakai berarti ikat di sini. Oke, dia berhenti di sini. Nah, langsung dibikin apa siku, Bapak tarik lagi ke bawah. Nah, ini bagi rata nih. Oke, ini adalah untuk kapal feri. Tuh, ikatannya berbeda lagi, tapi tetap akan diteruskan ke bawah. Gitu ya. Nah, Bapak rancang supaya bagus tuh jatuhnya di mana. Kalau ini berupa tadi pilar, maka dijatuh harus di. Oke, ini biasanya gang orang lewat. Ini adalah space kendaraan. Atau yang kalau kita dengar car deck namanya. Ini untuk orang naik ke atas, dari mobil dia naik tangga sampai ke passenger deck. Ya, selesai. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Pak Dedi, cukup? Pak Hari, Bu Lina, Pak Rusli, Cukup, Pak. Pak Sawa. Ya, Pak. Halo? Cukup?
Cukup ya? Oke. Nanti filenya saya kirim ke itu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan juga sudah mulai malam. Nanti saya lanjutkan. Tugasnya kalau ada masalah silakan saya diinformasikan gitu Pak ya. Siapa? Siap, Pak. Ya. Kalau yang anak pagi sudah hampir selesai gambarnya Pak. Nah, jadi saya mulai minggu kemarin, saya akan terus teori, Bapak terus gambar. Jadi kalau ada kesulitan nanti di perkuliahan saya coba terangkan juga. Gitu Pak ya. Oke, baik. Ya, Pak Rusli gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Sudah ini, Pak, sudah dibikin, Pak. Sudah dikirim Oh, ke sudah WA. bikin? Alhamdulillah. Berarti midshipnya ada 6 gambar ya? Sudah, Pak. Siap, Alhamdulillah. Mantap Pak Rusli. Semangat terus Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya Pak Hari, Bu Lina, Pak Dedi, Pak Rusli, dan Pak Saor. Terima kasih kehadirannya. Cukup sampai di sini. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin lip ya Pak. Terima kasih Pak. Siap, Pak.